Gol ketiga timnas Laos di AFF 2024 seharusnya tidak sah. Bola jelas keluar garis, tapi kenapa wasit tetap mengesahkannya? Timnas Indonesia kembali dicurangi keputusan wasit yang kontroversial. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita simak ulasan lengkapnya. Momen yang mengguncang dunia. Pertemuan Erick Thohir dan Bung Towel di Piala AFF 2024. Percakapan rahasia yang bisa mengubah segalanya untuk timnas Indonesia. Begitu akur, tapi apa yang tersembunyi di balik obrolan mereka? Dari gelak tawa hingga strategi besar, temukan fakta menarik yang belum terungkap. Laos pecahkan sejarah, cetak 3 gol ke gawang timnas Indonesia dan hampir menang di Piala AFF 2024. Momen Marcelino diganjar kartu merah membuat Indonesia kerepotan. Timnas Indonesia tertinggal di tangan tim kecil, apa yang terjadi selanjutnya? Temukan fakta mengejutkan berikut yang membuat semua orang terkejut. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Buntut masalah naturalisasi, tim Gaypens dan Dion Marks terancam gagal bela timnas Indonesia di Piala Asia U20. Bisakah Indra Syafri temukan solusi lain? Proses yang terhenti, impian tergantung di tangan DPR. Timnas Indonesia U20 kini berada di ambang krisis besar yang dapat mengguncang persiapan mereka menuju Piala Asia U20 2025. Dua pemain naturalisasi yang diharapkan bisa menjadi penyelamat bagi Garuda Muda, tim Gaypens dan Dion Marks, terancam gagal tampil di turnamen bergengsi tersebut. Keduanya yang merupakan calon pemain yang sudah sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola tanah air, belum selesai menjalani proses naturalisasi mereka. Jika keadaan ini terus berlanjut, timnas Indonesia U20 bisa kehilangan dua talenta besar ini tepat saat kompetisi Piala Asia sudah di depan mata. Menurut Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, proses naturalisasi kedua pemain tersebut terhambat oleh reses Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung dari 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Situasi ini benar-benar menjadi pukulan telak bagi harapan timnas Indonesia U20 yang sudah sangat berharap pada kontribusi dua pemain ini. Proses yang tergantung pada persetujuan DPR ini sangat krusial, karena jika tidak selesai sebelum 12 Februari 2025, yang merupakan batas waktu pendaftaran pemain untuk Piala Asia, maka kedua pemain ini akan terlewatkan begitu saja. Indra Syafri, sang pelatih, harus memutar otak untuk mencari alternatif lain guna mengisi posisi vital yang seharusnya diisi oleh Gaypens dan Marks. Sangat berat memang, tetapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin. DPR sangat mendukung kami, tidak ada masalah di sana, kata Arya Sinulinga, berusaha memberikan optimisme di tengah situasi yang serba sulit. Namun tantangan besar tetap menghantui timnas Indonesia, mengingat pertandingan besar sudah menanti mereka di Piala Asia U20 yang dihelat di Cina pada awal tahun 2025. Batas waktu yang semakin mendekat menciptakan tekanan besar pada PSSI untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Tanpa Gaypens dan Marks, Indra Syafri jelas harus mencari solusi cepat. Namun kehilangan dua pemain naturalisasi yang memiliki potensi luar biasa jelas akan mengguncang strategi dan kekuatan skuad yang sudah dipersiapkan dengan matang. Apakah Indra Syafri bisa menemukan pengganti yang setara dengan kehebatan Gaypens dan Marks, atau justru timnas Indonesia U20 harus menghadapi tantangan berat tanpa keduanya? Waktu yang semakin menipis membuat masa depan skuad Garuda Muda di Piala Asia U20 semakin tak menentu. Dan para supporter hanya bisa berharap agar semua urusan naturalisasi ini segera selesai dengan sukses. Dengan keputusan DPR yang belum jelas, kini semua beratnya nasib tim tergantung pada persetujuan yang dapat membuat atau menghancurkan mimpi Indonesia di Piala Asia U20 2025. Wasit kontroversial di AFF 2024. Gol ketiga timnas Laos tidak sah.
Bola keluar garis, tapi kenapa dibiarkan? Piala AFF 2024 turnamen yang selalu menyita perhatian para pecinta sepak bola Asia Tenggara kini kembali menciptakan kontroversi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Timnas Indonesia yang tengah berjuang habis-habisan seolah dipaksa berhadapan dengan lebih dari sekadar tantangan di lapangan. Sebuah kejadian yang mengejutkan terjadi dalam pertandingan melawan Timnas Laos yang baru-baru ini berlangsung. Ketika wasit Hiroki Kasahara memberikan keputusan yang begitu kontroversial, meninggalkan rasa kekecewaan yang mendalam di kalangan supporter tanah air. Pada momen krusial tepatnya saat pertandingan semakin memanas, Timnas Laos berhasil mencetak gol ketiga mereka. Namun ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Bola tersebut jelas-jelas keluar garis sebelum akhirnya masuk ke gawang. Seolah-olah mata wasit yang berdiri di sisi lapangan tiba-tiba buta. Keputusan itu terkesan melawan logika sepak bola yang sehat. Bola yang jelas-jelas melintasi garis gawang lebih dulu entah bagaimana terlewatkan oleh sang pengadil. Dengan sekejap wasit menunjukkan keputusan gol tersebut sah. Ini bukan hanya soal gol yang dicetak, ini tentang keputusan yang seolah memihak pada Timnas Laos. Bagaimana bisa dengan teknologi VAR yang seharusnya memperjelas segalanya keputusan sepihak ini tetap berlangsung? Para pemain Timnas Indonesia terlihat kebingungan sementara para penggemar merasa seolah-olah hak mereka dirampok begitu saja oleh ketidakadilan yang tercium sangat jelas. Gol ketiga Timnas Laos seharusnya tidak sah. Seandainya teknologi dan kewaspadaan yang lebih tajam bisa dimanfaatkan, keputusan ini jelas akan dibatalkan. Namun kenyataan berkata lain. Kekecewaan membuncah tetapi semangat para pemain Indonesia tak luntur begitu saja. Meski dunia seakan berkonspirasi melawan Timnas Indonesia tetap melangkah penuh tekad untuk menebus ketidakadilan yang mereka rasakan di lapangan. Setiap detik pertandingan semakin menunjukkan bahwa semangat juang mereka tak akan pernah padam meski dunia sepak bola bisa begitu kejam. Tunggu saja, kejutan besar masih bisa terjadi. Timnas Indonesia dengan segala usaha dan semangat juang mereka pasti akan membuktikan bahwa meskipun wasit bisa memberikan keputusan yang mengejutkan, kualitas permainan dan tekad mereka tetap yang paling menentukan. Momen mencengangkan Erick Thohir dan Bung Toel di Piala AFF 2024. Apa yang mereka obrolkan sampai bisa bikin tawa? Temukan rahasia di balik percakapan mereka. Apa yang terjadi ketika dua tokoh besar sepak bola Indonesia, Erick Thohir dan Tommy Welly alias Bung Toel berada dalam satu ruang yang sama di stadion saat Timnas Indonesia bertanding melawan Laos? Satu pertanyaan yang pasti membuat seluruh penggemar sepak bola penasaran. Dalam pertandingan kedua Timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo Kamis 12 Desember 2024, kedua sosok ini tak hanya sekadar menonton. Mereka menjadi saksi hidup dari laga yang penuh ketegangan dan emosi. Tetapi ada satu hal yang lebih menarik perhatian. Obrolan mereka yang tampaknya begitu penuh makna dan mungkin juga rahasia besar di baliknya. Pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat saat suasana di stadion semakin tegang menjelang dimulainya pertandingan, Erick Thohir, sang ketua PSSI hadir di tribun VVIP bersama sejumlah petinggi PSSI lainnya. Kehadirannya disambut hangat oleh sejumlah pejabat penting termasuk Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dan Ketua Asprof PSIS Jawa Tengah Yoyok Sukawi. Tidak ketinggalan anggota DPR RI Andre Rosiade yang juga ayah mertua Pratama Arhan turut meramaikan suasana. Namun yang lebih menarik adalah kehadiran Erick Thohir dan Bung Toel yang seolah menyihir atmosfer stadion. Begitu memasuki VVIP, Erick langsung bergerak ke arah selatan, tepatnya ke tempat duduk tamu terhormat. Di sana, sosok Bung Toel tengah berdiri menyaksikan jalannya pertandingan dengan penuh konsentrasi. Apa yang terjadi selanjutnya? Erick dengan penuh semangat menepuk pundak Bung Toel yang seolah menjadi kode untuk memulai percakapan yang tidak biasa. Obrolan mereka berlanjut dengan penuh keakraban, bahkan ada momen di mana Erick meledak dengan tawa khasnya. Seolah ada rahasia besar yang dibicarakan atau mungkin ada ide-ide segar tentang masa depan sepak bola Indonesia yang hanya mereka berdua yang tahu. Percakapan mereka berlangsung cukup lama hingga akhirnya Erick berpamitan untuk menemui tamu lainnya.
Namun perasaan penasaran tentang apa yang sebenarnya mereka bicarakan tetap membekas di benak kita seolah ada sesuatu yang belum terungkap dari obrolan tersebut. Sementara itu Timnas Indonesia sendiri masih berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024 dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Mereka sejajar dengan Vietnam yang unggul hanya dari selisih gol setelah menang telak atas Laos. Semua mata kini tertuju pada apa yang akan terjadi selanjutnya, baik di lapangan maupun di balik percakapan penting antara para tokoh besar sepak bola ini. Apa rahasia yang akan terungkap? Mungkinkah percakapan ini berkaitan dengan strategi besar Timnas Indonesia di ajang AFF 2024? Tunggu saja, petualangan ini baru saja dimulai. Sejarah baru. Laos cetak 3 gol ke gawang Timnas Indonesia dan hampir menang di Piala AFF 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di laga sengit ini? Sebuah sejarah yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia tercipta di Piala AFF 2024. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di level senior, Timnas Laos berhasil mencetak 3 gol ke gawang Timnas Indonesia, bahkan hampir meraih kemenangan epik yang akan tercatat dalam sejarah. Laga penuh dramatis ini membuat tim Garuda berada di ujung tanduk berjuang keras menghadapi tim yang sebelumnya hanya bisa menorehkan skor minimal. Laos yang dijuluki Million Elephants tampil luar biasa, membuat seluruh supporter Indonesia tak bisa bernafas lega. Pertandingan yang digelar di Stadion Manahan Solo Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat menyuguhkan drama luar biasa dalam match day kedua grup B. Laos langsung menunjukkan keberanian mereka dengan membuka skor lebih dulu melalui Pau Somboun Panyafong pada menit ke-9. Namun Timnas Indonesia tak mau menyerah begitu saja dan membalas cepat dengan gol dari Kadek Arol Priyatna 3 menit kemudian. Tensi pertandingan semakin panas saat Laos kembali unggul lewat gol cepat Phatanap Homatap pada menit ke-13. Namun tim Garuda menyeimbangkan keadaan dengan sundulan maut Muhammad Ferrari di menit ke-18. Keadaan imbang 2-2 membuat laga ini semakin menegangkan seperti pertarungan hidup dan mati di setiap detiknya. Namun bencana menimpa Indonesia pada menit ke-69. Marcelino Ferdinand diganjar kartu merah setelah melakukan tackle keras kepada pemain Laos dan membuat Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Keputusan yang menghancurkan harapan Indonesia ini ditambah lagi dengan aksi tegas wasit Jepang Hiroki Kasahara yang mengusir Marcelino dari lapangan. Tetapi meskipun harus berjuang dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, Indonesia tidak menyerah begitu saja. Muhammad Ferrari mencetak gol ketiga Timnas Indonesia pada menit ke-72 dan seolah memberi harapan bahwa Garuda akan meraih kemenangan meskipun dengan 10 pemain. Namun tragedi datang 5 menit kemudian. Laos yang tak pernah menyerah kembali menyamakan skor lewat gol dari Peter Pantafong pada menit ke-77. Gol ini membuat Timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang 3-3 meskipun hampir saja meraih kemenangan. Kemenangan yang seakan sudah di depan mata, tetapi hilang dalam sekejap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan mereka, Laos berhasil mencetak 3 gol ke gawang Indonesia yang sebelumnya hanya bisa menghasilkan 2 gol dalam 10 pertemuan. Sejarah ini menciptakan kegemparan di kalangan warganet yang terkejut melihat Timnas Indonesia dipermalukan oleh tim yang sebelumnya lebih sering dikalahkan. Laos, yang pada awalnya hanya dikenal sebagai tim kecil, menunjukkan kekuatan dan mentalitas juara yang mengejutkan di level internasional. Tidak hanya Indonesia, namun mereka juga mampu menahan imbang Timnas Thailand dalam FIFA Matchday pada 17 November 2024. Apakah ini tanda bahwa Laos sedang bangkit dan siap menjadi ancaman besar di dunia sepak bola Asia Tenggara? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti laga ini akan dikenang sebagai salah satu momen bersejarah yang mengguncang dunia sepak bola. Marcelino diganjar kartu merah di tengah ketegangan Piala AFF 2024, warganet plus 62 beri reaksi tak terduga. Timnas Indonesia kerepotan lawan Laos, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi saat Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang di laga sengit melawan Laos di Piala AFF 2024?
Sebuah pertempuran epik yang penuh drama terjadi di Stadion Manahan Solo, Kamis 12 Desember 2024, ketika Timnas Indonesia menghadapi lawan yang justru memberikan kejutan besar. Laga yang seharusnya menjadi momen kebangkitan tim Garuda ini malah dipenuhi dengan momen-momen yang bikin nyali para pendukung Indonesia jantungan. Timnas Indonesia yang seharusnya menguasai pertandingan malah dibuat kerepotan oleh Laos yang tampil luar biasa dengan strategi serangan balik cepat. Di hadapan puluhan ribu supporter fanatiknya, Timnas Indonesia dikejutkan dengan gol pertama Laos yang tercipta hanya 9 menit setelah kick-off. Lewat aksi Pou Somboun Panyafong yang berhasil membobol gawang tim Garuda. Tidak tinggal diam, Indonesia membalas cepat dengan gol dari Kadek Arel pada menit ke-12. Tapi dalam 1 detik saja, Laos kembali unggul lewat gol cepat dari Phatana Phomathap, membuat semua orang terpaku dan seolah-olah menunggu nasib tim merah putih. Timnas Indonesia akhirnya menutup babak pertama dengan skor 2-2, berkat gol penyama yang dicetak oleh Muhammad Ferrari pada menit ke-18. Namun, kisah dramatis ini baru dimulai di babak kedua. Ketegangan semakin meningkat saat Marcelino Ferdinand, yang dianggap sebagai salah satu bintang muda Timnas, diganjar kartu merah pada menit ke-69 setelah menerima kartu kuning kedua akibat tackle kerasnya kepada Phatana Phomathap. Sebelumnya, Marcelino sudah diganjar kartu kuning pada menit ke-40 karena melanggar pemain Laos. Keputusan wasit ini seolah menghantam keras semangat tim Garuda yang kini harus bermain dengan 10 orang. Namun meski dalam keadaan terjepit, Timnas Indonesia menunjukkan mental juara mereka dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-72. Umpan cantik dari Donitri Pamungkas melalui tendangan pojok berhasil disundul oleh Muhammad Ferrari menjadi gol yang membuat stadion bergemuruh. Namun, drama tak berhenti di situ. 5 menit setelah gol itu, Laos berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan Peter Pantafong yang berhasil menembus pertahanan Indonesia. Kiper Dava Fasya gagal menghalau bola dari jarak dekat dan skor kembali imbang. Kartu merah Marcelino yang mengubah jalannya pertandingan itu menjadi sorotan besar di media sosial. Reaksi dari warganet plus 62 pun beragam, dengan banyak yang menganggap insiden tersebut tidak terlalu berpengaruh pada hasil akhir dan ada yang merasa kekecewaan karena keputusan wasit yang kontroversial. Namun satu hal yang pasti, pertandingan ini meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab dan ketegangan yang sulit dilupakan oleh siapapun yang menyaksikan drama ini. Bagaimana nasib Timnas Indonesia ke depannya? Apakah kartu merah Marcelino menjadi titik balik atau justru sebuah pertanda buruk? Pertanyaan ini hanya bisa terjawab setelah laga-laga berikutnya. Tetapi satu hal yang pasti, tim Garuda tetap berjuang keras meski diterpa berbagai cobaan berat.